Halo semua, kalian tahu nggak sih kalau di daerah pedesaan sama perkotaan, itu ada kesenjangan perilaku merokok usia remaja. Wah, belum tahu tuh. Gimana tuh? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Bardi Putra, Nama saya Ananda. Nama saya Putri Nabila Kami dari kelompok adaptif. dari Universitas Pajajaran. akan menjelaskan mengenai disparitas penggunaan tembakau, faktor sosial ekonomi yang memengaruhi perilaku usia remaja dalam merokok. Selamat menyaksikan. Indonesia disebut sebagai juara dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara dengan presentasi perokok terbanyak, yaitu sebesar 76,2%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, tingkat konsumsi rokok penduduk usia 18 tahun ialah sebesar 11,84%. Namun, ternyata terdapat kesenjangan antara konsumsi rokok di daerah perdesaan dengan daerah perkotaan, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, konsumsi rokok di perdesaan 0,82% lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Tingkat konsumsi rokok yang lebih tinggi di daerah perdesaan mencerminkan keterlambatan akses kesehatan dan faktor sosial ekonomi yang rendah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2010, bahwa terdapat lebih dari 80% dari 1,3 miliar pengguna tembakau dunia itu tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan mayoritas dari mereka menderita fungsi paru-paru yang buruk, asma, dan infeksi pernapasan. Data yang kami gunakan selama melakukan analisis ini adalah Susenas tahun 2019 sebagai data cross-sectional. Demikian juga, data ini kami gunakan untuk melihat adanya disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Setelah itu, kami mengklasifikasikan kelima variabel prediktor lainnya. Pertama, umur sebagai variabel kontinu yang kita kategorikan untuk rentang usia remaja 10-18 tahun. Kedua, jenis kelamin sebagai variabel nominal. Ketiga, status pekerjaan juga sebagai variabel nominal. Untuk variabel ini, kami mendefinisikan mereka yang bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja, sedangkan yang tidak bekerja adalah bagian dari bukan angkatan kerja. Keempat, kelas penghasilan sebagai variabel nominal yang dibentuk dari komponen pengeluaran rumah tangga per kapita di tingkat nasional. Terakhir yang kelima, variabel tingkat pendidikan sebagai variabel ordinal yang kami klasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu pendidikan primary, secondary, dan higher secondary. Sedangkan kelompok base groupnya adalah non-schooling. Selanjutnya, metodologi yang kami gunakan yaitu multiple logistic regression analysis untuk menentukan seberapa besar probabilitas pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap perilaku penggunaan tembakau remaja di wilayah pedesaan dan perkotaan. Kami juga menggunakan dua pendekatan model ekonometrika yang mempresentasikan kedua daerah pedesaan dan perkotaan, di mana daerah tempat tinggal responden untuk setiap tes analisis tersebut dibatasi observasinya dengan sampel random sesuai kebutuhan analisis kami. Kemudian, untuk melakukan interpretasi dari hasil estimasi kami menggunakan koefisien marginal effects. Hasil penelitian kami akan menunjukkan tentang komposisi perbedaan penggunaan rokok dan determinan perilaku merokok remaja di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, komposisi perokok usia 10-18 tahun di daerah pedesaan ialah sebesar 65,19% dan di daerah perkotaan sebesar 34,81%. Sehingga daerah pedesaan memiliki jumlah perokok yang lebih tinggi, sebesar 30,38% dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tingginya jumlah perokok remaja di daerah pedesaan disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial ekonomi di antara kedua wilayah tersebut. Diferensiasi sosial ekonomi antara perkotaan dan pedesaan bisa kita lihat dari status pekerjaan, di mana tingginya populasi remaja di daerah pedesaan yang sudah memiliki pekerjaan dengan persentase sebesar 60,26% mengakibatkan tingkat konsumsi rokok remaja di daerah pedesaan lebih tinggi, sebesar 36,48% dibandingkan di daerah perkotaan. Begitu juga untuk remaja yang tidak bekerja, komposisi perbedaannya sebesar 20,52% antara daerah pedesaan dengan daerah perkotaan, di mana pedesaan memiliki komposisi sebesar 68,24%. Selanjutnya, dari tabel hasil regresi ini, dapat kita lihat bahwa ada pengaruh dan pola yang berbeda, di mana dapat kita lihat bahwa kelas pendapatan di kedua wilayah tersebut secara statistik tidak berhubungan secara signifikan dengan probabilitas penggunaan rokok pada remaja.
Selain itu, sebagian besar variabel sosial ekonomi memiliki prediktor yang signifikan dan memengaruhi probabilitas penggunaan rokok pada usia remaja. Untuk usia, di perkotaan, jika penduduk usia remaja 10-18 tahun meningkat, maka akan meningkatkan rata-rata probabilitas penggunaan rokok pada usia tersebut sebesar 0,143 poin persentase. Sementara itu, di pedesaan, untuk setiap peningkatan populasi remaja, probabilitas penggunaan rokok pada usia tersebut akan meningkat rata-rata 0,22 poin persentase. Selanjutnya untuk jenis kelamin, variabel remaja laki-laki memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menggunakan rokok dengan rata-rata 1,54 poin persentase dibandingkan remaja perempuan di perkotaan. Sementara itu di pedesaan, probabilitas penggunaan rokok di kalangan remaja laki-laki rata-rata 1,88 poin persentase lebih tinggi dibandingkan remaja perempuan. Kemudian, untuk status pekerjaan, kami menemukan bahwa mereka yang memasuki dunia kerja dan bekerja mempengaruhi kemungkinan penggunaan rokok di usia remaja. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan, kami menemukan bahwa ada pola penggunaan rokok yang berbeda. Pada tingkat sekolah dasar, siswa di daerah perkotaan akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mengurangi kemungkinan merokok pada saat remaja dibandingkan siswa di daerah pedesaan. Berbeda dengan tingkat SD, di tingkat menengah, probabilitas siswa untuk menggunakan rokok di perkotaan memiliki efek penurunan yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang tidak bersekolah di pedesaan karena penduduk yang lebih berpendidikan di perkotaan. Bagian terakhir dari status pendapatan secara mengejutkan bukan merupakan prediktor yang signifikan. Setiap kelas pendapatan baik di perkotaan maupun pedesaan tidak secara signifikan memengaruhi kemungkinan penggunaan rokok usia remaja, dan itu adalah hasil yang sama seperti penelitian dari Butter, Smith, Miller, dan Mack yang menunjukkan bahwa konsumsi tembakau lebih dinormalisasi ke dalam budaya, terutama yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Untuk yang selanjutnya adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control. Dengan meratifikasinya FCTC ini, Indonesia dapat mengendalikan konsumsi tembakau dan mengurangi impor tembakau. Yang kedua adalah menaikkan cukai rokok. Kenaikan cukai rokok ini dapat dialokasikan sebagai pendapatan tambahan bagi pemerintah untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Bersumber pada hasil penelitian kami mengadopsi kampanye yang disebut Quit with IRES untuk mengurangi konsumsi tembakau terutama pada remaja dan masyarakat di pedesaan. Quit with IRES ini terdiri dari 4 gerakan. Yang pertama adalah influence, di mana influence itu mengajak para remaja, khususnya perokok pasif, untuk aktif dan berani membicarakan kerugian yang mereka dapatkan selama berada di lingkungan merokok, sehingga mereka berani untuk memperjuangkan haknya untuk berada di ruangan bebas asap rokok. Gerakan yang kedua adalah reduce, di mana reduce ini mengajak masyarakat, khususnya remaja, untuk menandatangani petisi terkait pengesahan FCTC bagi pemerintah dan menyepakati kenaikan cukai rokok untuk dialokasikan pada anggaran pendapatan kesehatan. Dan gerakan yang ketiga adalah educate, di mana educate ini fokus untuk memberikan informasi tentang zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gerakan yang terakhir adalah gerakan stop, di mana stop ini mengevaluasi apa yang telah dilakukan para remaja dan juga masyarakat pedesaan di gerakan Quit with IRES sebelumnya, dengan harapan masyarakat pedesaan dan juga remaja sudah dapat berhenti merokok pada gerakan terakhir ini. Nah, jadi tahu kan kalau di daerah pedesaan itu ada kesenjangan di antara perilaku remaja dalam merokok. Oleh karena itu, kita harus mengurangi konsumsi rokok, khususnya di kalangan remaja di pedesaan. Karena itu, yuk kita sama-sama ikut kampanye Quit with IRES. Yuk.